Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsaatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab 223. Bab taghlidz tahrim al-man wal adha. Bab pengharaman keras terhadap al-mannu wal adha. Al-mannu artinya orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Wal adha yaitu cemoohan atau cacian. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 262 sampai 264. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah lantas mereka tidak mengiringi apa yang dia infakkan dengan mengungkit-ungkitnya dan juga tidak mencela orang yang diberi, maka lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapat pahala dari Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada perasaan takut, khawatir atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Sesungguhnya ucapan yang baik wa maghfiratun dan pemaaf lebih baik daripada memberi sedekah tapi diiringi dengan cercaan. Wallahu ghaniyyun halim. Sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, Al-Halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala puasa kalian, pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan dengan mengiringinya dengan celaan. Hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim." Ada 3 jenis manusia yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan bicara dengan dia. Artinya Allah tidak akan memperdulikannya. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat ke arah mereka dan tidak membersihkan mereka, dan untuk mereka adab yang pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Kemudian Abu Dzar berkata, Rasulullah mengucapkan sabda ini mengulang-ulangnya sebanyak 3 kali.
Ada 3 orang di hari kiamat kelak Allah tidak akan ajak dia bicara, tidak akan melihat ke arah orang ini dan tidak akan membersihkan orang ini, dan mereka ini akan mendapatkan azab yang pedih sampai 3 kali. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Sungguh sangat celaka dan sungguh sangat rugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, al-musbil. Mereka yang musbil. Musbil yaitu mereka yang menjulurkan pakaiannya, celananya atau sarungnya di bawah mata kaki. Al-musbil. Wal mannan, mereka yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan. Mengungkit-ungkit apa yang telah disedekahkan. Wal munfiqu si'latahu bil halafi al-kadhib, dan orang yang menjual barang dagangannya diiringi dengan sumpah palsu agar dagangannya tersebut laris. Maksudnya para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum, kalau al-musbil kita sudah paham, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala ka'baini finnar." Apa yang berada di bawah 2 mata kaki, maka tempatnya di neraka. Apa saja? Apakah itu kain sarung? Apakah itu celana? Apakah itu baju gamis? Kalau diturunkan di bawah mata kaki, maka ancamannya neraka. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan ancaman neraka jika orang yang memakainya bersikap sombong, khuyala. Kemudian mereka berdalilkan dengan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hadis ini. Lantas lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berusaha menjaga kain sarungku, tapi tetap saja kain sarungku melorot." Kata Rasulullah SAW, kamu tidak termasuk orang yang sombong. Kamu tidak termasuk orang yang sombong. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum, kalau kita ambil dari seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, maka kita dapat simpulkan bahwasanya hukum asal daripada panjang pakaian maksimal sebatas mata kaki. Kalau sudah sampai di bawah, maka itu ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Kalau diiringi dengan sombong, maka ancamannya lebih pahit, lebih parah. La yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan mengajak dia bicara, tidak akan memandang kepadanya dan tidak akan membersihkannya, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian para ikhwatiddin, adapun kalau memang seorang itu berpakaian sudah dia usahakan di atas mata kaki namun melorot, maka orang inilah yang posisinya seperti Abu Bakar. Tetapi kalau dia memang memakai pakaian sengaja digunting di bawah mata kaki, memang panjangnya sudah diukur sampai ke bawah mata kaki, maka orang ini tidak bisa disamakan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seorang sahabat, seorang ya, Allah alam apa dia sahabat atau tidak, melihat bajunya di bawah mata kaki. Kata Umar bin Khattab, "Ahitta anta? Apakah kamu haid?" Itu pertanyaan Umar bin Khattab. "Apakah kamu haid?" Laki-laki ini menjawab, "Ahadha ar-rajulu ya Amirul Mukminin, apakah laki-laki itu ada juga yang haid?" Kata laki-laki ini. Kata Umar bin Khattab, "Ya, sesungguhnya kamu telah memakai pakaian di bawah mata kaki." Artinya, kalau orang yang berpakaian sampai menjulurkan di bawah mata kaki, itu adalah ukuran pakaian kaum wanita. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan hadis ini, Ummu Salamah bertanya, ya,
Bagaimana dengan wanita ya Rasulullah? Rasulullah menyebutkan arkhiha shibron. Kalau wanita, julurkan sejengkal dari tengah betis. Kata Ummu Salamah, kalau begitu kakinya masih nampak ya Rasulullah. Kalau begitu kamu julurkan, tambah panjangnya sampai sehasta. Berarti panjang pakaian kaum wanita pada asalnya di bawah mata kaki, dan kaum laki-laki di atas mata kaki. Minimal setentang. Yang diancam neraka di bawah mata kaki. Makanya para ikhwatiddin, di samping terdapat larangan orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, di samping terdapat larangan yang keras, kemudian menyerupai kaum wanita, menyerupai pakaian kaum wanita. Oleh karena itu, kalau ada pakaian kaum wanita yang berada di atas mata kaki, itu menyerupai pakaian laki-laki. Demikian, ya. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Al-Mannan ini orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan. Setiap dia memberikan, kemarin saya berikan kamu kan begini-begini, diungkit-ungkit setiap apa yang diberikan. Dia memberi sedekah, diungkit-ungkit. Dia membantu seseorang, diungkit-ungkit. Ini dikatakan Al-Mannan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian orang yang Al-Munfik si'alatahu bil halafil kadhib, seorang yang melariskan dagangannya diiringi dengan diiringi dengan sumpah. Demi Allah, ini asli begitu, padahal palsu. Ini menunjukkan para ikhwatiddin kerasnya hukuman larangan ini. Dan musbil, ya, kita tahu hukumannya, larangannya keras, disamakan seperti orang yang bersumpah atas nama Allah tapi berdusta. Ini asli enggak barang elektronika ini? Asli enggak Jepang? Asli Jepang. Begitu. Wallahi asli. Menyebut-nyebut nama Allah dengan sumpah palsu hanya untuk melariskan dagangannya. Demikian. Wallahi Pak, ini modal saja sudah nggak dapat, begitu. Rugilah, misalnya. Wallahi rugi itu Pak, nggak bisa segitu harganya, tambah sedikit dan seterusnya. Intinya menggunakan sumpah nama Allah, bersumpah hanya untuk melariskan dagangannya. Demikian. Coba perhatikan betapa sejajarnya antara Al-Mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, Al-Musbil, orang yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, dan orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah palsu dengan maksud melariskan dagangannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Asim, Ibnu Abi Asim dan Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yaqbalullahu minhum sarafan wala adala, aqun wa mannanun wa mukadzibu bil qadar. Ada 3 orang yang tidak akan diterima amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Apa itu? Aqun, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, Allah tidak akan terima amalannya wajib dan yang sunnah. Para ikhwatiddin, permasalahannya harus dibedakan antara sah dengan tidak diterima. Ya, harus antum bedakan antara yang sah dan tidak diterima. Apabila seseorang sholat ataupun berwudu, lantas dia telah melakukan semua syarat-syarat sahnya wudu atau sholat, melaksanakan rukun-rukunnya, maka kita katakan wudu dan sholatnya sah. Namun masalah diterima lain lagi. Ya, bukan berarti kalau tidak diterima berarti tidak sah, enggak. Kalau dia tidak sah, para ikhwatiddin, berarti dia harus mengulangi kembali ibadahnya tersebut. Tapi kalau tidak diterima, bisa saja dia sah, tidak perlu mengulanginya lagi, para ikhwatiddin. Nah, semua ibadah yang tidak sah pasti tidak diterima, namun tidak semua ibadah yang tidak diterima itu tidak sah.
Saya ulangi, semua ibadah yang tidak sah itu pasti tidak diterima. Namun tidak semua ibadah yang tidak diterima itu dikatakan tidak sah. Bisa saja dia sah. Akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Para khafidin azallahu iyyakum. Ya. Sampai masalah jihad saja, apabila sudah datang kewajiban untuk berjihad, panggilan jihad, maka seseorang harus dia meminta izin kepada kedua orang tuanya. Itu jihad. Kalau orang tua mengatakan gak izin, maka dia tidak boleh pergi berjihad. Dengan beberapa perincian. Itu mengenai jihad. Apalagi masalah pernikahan. Kalau wanita jelas, kalau seandainya orang tuanya tidak izin, ya, dia tidak, orang tuanya nggak mau jadi wali, nggak sah. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki memang ketika dia menikah, walau tanpa izin kedua orang tuanya, nikahnya sah karena laki-laki tak perlu pakai wali. Hanya dia durhaka, itu aja masalahnya. Durhaka itu, sebagaimana kita katakan tadi, durhaka itu tidak berarti dianggap amalan itu tidak sah selama dia melaksanakan rukun-rukun pernikahan, maka dikatakan sah. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Oleh karena itu, ya, kalau ada sebuah pernikahan di mana seorang akhwatnya tidak orang tuanya tidak menerima antum karena antum seorang yang salafi misalnya, maka bersabarlah, dan si akhwat juga hendaklah bersabar. Jangan sampai si akhwat mendurhakai kedua orang tuanya, atau calon antum tidak diterima di keluarga. Kenapa? Karena jilbabnya panjang atau bercadar. Nggak bisa kami terima orang-orang seperti ini, mengerikan bagi kami kalau dia masuk ke rumah kami misalnya. Mereka kalau ada orang bercadar masuk ke rumahnya, bayangannya itu seperti ninja masuk begitu, seperti ada perampok masuk. Begitulah bayangan mereka, mengerikan. Karena namanya juga keluarga awam yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Maka bersabar. Jangan katakan, nggak usah pedulikan itu orang tua, dia kan bukan salafi begitu. Ada sebagian yang demikian menganggap bahwasanya kalau nggak salafi, mereka kan ahlul bid'ah orang tuanya. Udah nggak usah peduli, udah lantak saja, nikah saja dengan akhwat. Nggak bisa seperti itu para ikhwatiddin. Ya, tidak dibenarkan. Selama mereka masih dalam kategori seorang muslim, maka bersabarlah terhadap orang tua. Bersabarlah terhadap orang tua. Itu orang tua kita. Adanya kita dikarenakan mereka. Walaupun bagaimana pemahamannya, selama dia masih muslim, maka kita wajib untuk berbakti kepada mereka. Wajib untuk berbakti kepada mereka. Salah seorang sahabiah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku tuh masih musyrik. Ibuku masih musyrik. Apakah aku bersilaturahmi dengan dia?" Apa kata Rasulullah? "Ya, kenapa tidak? Silaturahmi dengan dia." Jadi jangankan orang tua yang muslim, yang kafir saja kita tetap wajib berbakti kepada mereka. Jangankan yang muslim, yang kafir saja kita wajib berbakti kepada mereka. Yang tidak boleh kita taati kalau mereka mengajak untuk berbuat kesyirikan, itu yang nggak boleh. Tapi berbakti tetap. Tanggung jawab kita kepada mereka. Mereka kurang misalnya, kebutuhan mereka kurang, kita berikan walaupun mereka seorang yang kafir. Demikian. Begitulah Islam, mulianya Islam. Apalagi hanya sekedar orang tuanya masih kelompok ini, kelompok itu. Dalam Islam tetap mereka adalah seorang orang tua. Kalau kita buka pintu seperti ini para ikhwatiddin, maka masing-masing jamaah akan berkata sedemikian. Kalau dia orang Ahmadiyah, nanti ada seorang akhwat yang Ahmadiyah, orang tuanya nggak setuju nikah dengan pemuda Ahmadiyah. Lantas mereka katakan, udah nggak apa-apa karena orang tuamu kan bukan orang Ahmadiyah, misalnya bukan jamaah kita. Biasa gitu bahasanya, nggak apa-apa kan bukan jamaah kita. Nah, nanti yang tabligh gitu juga, nggak apa-apa kan orang tuamu nggak jamaah kita. Kalau orang salafi juga begitu, apa bedanya dengan
kelompok-kelompok yang lain. Sekali lagi bahwa salafi itu bukan kelompok. Ini adalah manhaj, pemahaman. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata waladu zinah wala mannan wala aqun wala mudminu khamar. Tidak masuk surga anak zina. Tidak masuk surga orang yang mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Demikian juga anak yang durhaka dan pencandu khamar. Para khafidin, ini ada penggalan hadis yang agak sedikit canggung kita dengar. Tidak masuk neraka, tidak masuk surga anak zina. Loh, anak zina. Yang berzina kan orang tuanya. Kok anaknya enggak masuk surga? Apa salah anaknya? Padahal prinsip dalam Islam, wala taziru waziratu wizra ukhra. Sungguhnya seorang itu hanya menanggung dosa dia sendiri. Tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Si anak ini enggak tahu menahu tentang aktivitas ayahnya dan ibunya, sehingga dia terlahir dari perbuatan zina. Kenapa pula anak ini enggak masuk surga? Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Apa maknanya ini? Ya. Dulu pernah saya ditanya masalah ini, tapi saya nggak tahu hadisnya rupanya begini bentuknya. Tidak masuk surga anak zina. Setelah saya cari syarah hadis ini, ternyata maksudnya anak zina itu pemahamannya sama seperti abnaud dunia, anak-anak dunia, anak-anak akhirat, atau apa lagi? Ya demikian, lebih kurang. Ibnu Sabil, anak-anak perjalanan. Maksudnya itu bukan anak, tetapi kalau Ibnu Sabil apa? Anaknya perjalanan. Orang yang berada di perjalanan. Abnaud dunia, anak-anak dunia artinya orang yang yang dibudak, yang diperbudak benda-benda dunia sampai dikatakan abnaud dunia. Demikian juga ini waladu zina artinya anak penzina begitu. Bukan anak yang hasil dari perzinahan. Jadi orang yang senang berzina sehingga dikatakan anak penzina begitu. Dia itu penzina lah kita katakan karena saking seringnya berzina. Demikian maksudnya, Allahu a'lam bissawab. Kemudian wala mannan, juga enggak masuk surga orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan juga orang yang durhaka kepada orang tua. Kembali juga disebutkan wala mudminul khamar, dan orang yang pencandu khamar. Para khafidin azallahu iyyakum, bukan berarti kalau enggak boleh minum khamar kalau enggak candu. Kan itu maksudnya. Ustaz, kan yang enggak masuk surga yang candu khamar, kalau enggak candu ya sekali setengah-setengah loki lah gitu Ustaz misalnya. Untuk menghangatkan badan, apalagi musim-musim banjir sekarang, misalnya begitu. Para khafidin azallahu iyyakum, ya, ini bukan enggak bisa dijadikan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu kalau enggak candu boleh enggak begitu. Karena apa? Berdasarkan hadis-hadis yang lain yang jelas bahwasanya kullu muskirin haramun, kata Rasulullah. Semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Qaliluhu wa kathiru haram. Banyak, sedikit, banyak tetap haram hukumnya. Minum sedikit haram, kecuali kalau nggak sengaja, Nofri. Ini yang tahu kisahnya lucuin. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, misalnya untuk melihat ini teh, kan mirip teh itu, teh manis. Saya kira teh itu, atau air campur madu. Begitu sampai di tenggorokan baru terasa dia. Ada demikian. Para khafidin azallahu iyyakum, sedikit banyak hukumnya haram. Kalau pencandu ya lebih parah lagi. Demikian para khafidin ya, tidak masuk surga pencandu khamar, orang yang minum khamar. Hadis ini sebenarnya hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif, tetapi banyak riwayat-riwayat yang lain, jalur-jalur periwayatan yang lain menyebutkan dengan bahasa yang sama, yang semakna, yang juga hadis dhaif. Dan di dalam istilah
hadis bahwasanya apabila idza kana hadisun dhaif ta'addat turuquhu, apabila ada hadis dhaif jalur riwayatnya banyak ya, lebih daripada satu, maka yartaqi ila darajatil hasan, maka hadis ini naik pada derajat hasan atau hasan li ghairihi, sudah boleh untuk diamalkannya. Syaratnya hadisnya tidak hadis dhaif jiddan, dhaif sekali. Kalau dhaif sekali walaupun 100 riwayatnya, maka tidak bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Dan hadis-hadis yang dapat diamalkan minimal adalah hasan li ghairihi, hasan li zatihi di atasnya. Derajat di atasnya lagi sahih li ghairihi, di atasnya lagi hadis sahih li zatihi. Ada 4 hadis yang boleh diamalkan. Kalau kita urut dari atas yang paling tinggi, hadis sahih li zatihi, nomor 2 sahih li ghairihi, nomor 3 hadis hasan, nomor 4 hasan li ghairihi. Di bawahnya hadis dhaif tidak boleh diamalkan walaupun untuk fadilah-fadilah amal. Ya, walaupun untuk fadilah-fadilah amal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Baihaqi, Al-Bazzar, Ibnu Hibban, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salasatu la yadkhul jannah, ada 3 orang yang tidak, 3 jenis manusia yang tidak masuk surga. Aqul walidayhi, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Wal mudminu al khamar, mereka yang mencandu khamar. Wal mannan bima a'ta, orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan. Min fiqhil bab, di antara fikih yang dapat diambil dari bab ini adalah pertama, al mannu wal adha min sifatil bakhil, orang yang mengungkit-ungkit apa yang diberikan dan mencela ataupun menghina orang yang dia telah berikan sesuatu adalah termasuk salah satu sifat orang yang bakhil. Li'annahu mu'jibun bima yaqa' minhu, karena dia merasa takjub terhadap apa yang telah dia lakukan. Fatu'azzimu fi nafsihi al-'atiyatu wa in kanat haqiratun fi nafsiha. Dia merasa apa yang telah dia berikan itu besar, padahal bisa saja yang dia berikan itu satu hal yang remeh. Nah, demikian. Fayati'uha nafsuhu bil manni wal adha bidhanni annahu mun'imun al-mufaddal, hingga dia mengikuti perkara tersebut, mengiringi pemberiannya tersebut dengan mengungkit-ungkit dan menghina orang yang diberi. Karena dia menganggap bahwa dia yang telah memberi sesuatu dan dia lebih unggul dibandingkan orang yang dia beri. Demikian. Jadi ketika dia minjam apa sajalah pemberian, apakah berupa pemberian, apakah berupa jasa, itu tidak boleh diungkit-ungkit. Ya, tidak boleh diungkit-ungkit. Apalagi udah nggak memberi, dicela lagi orangnya. Datang orang minta sedekah misalnya, kemudian dilihatnya orang ini sehat, kamu kan sehat, begini, akhirnya dia memberikan pegangannya panjang lebar yang sangat pedas didengar oleh siapa minta-minta. Ini dibolehkan, udah nggak ngasih, malah menghina. Demikian para ikhwatiddin. Oleh karena itu qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfirah, dan memaafkan khairun, itu lebih baik. Kalau kita nggak memberi, maaf bu ya, maaf pak ya, begitu. Lain kali saja. Ya, besok datang lagi. Kali yang lain mana kemarin janji lain kali lagi, begitu. Artinya tetap kita minta maaf dengan ucapan yang baik. Tapi kalau cemana pemalas kamu ini, tengok badan gagah, kaki ditengkak-tengkakkan, coba dibuka perban itu. Ya, karena di simpang-simpang itu begitu, peban, kakinya ditekuk, dimasukkan dalam celana. Kelihatan sekali. Bahkan ada di depan saya, waktu di simpang, ada seorang anak muda, jalannya begini-gini. Begitu lewat mobilnya, begitu. Iya, begitu lewat, langsung tawa dia. Artinya memang menokoh. Ya kalau seandainya para ikhwatiddin kita nggak memberi, ya beri nasihat. Dek, kamu kan bagus, Facebookmu bagus, nggak usah beri-beri, nggak usah meminta-minta, demikian. Tapi nggak usah menghina, ya, tidak usah menghina. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu bisa kalau nggak memberi minta maaf atau memberi nasihat.
Memberi nasihat kepada orang yang meminta-minta tersebut. Itu akan lebih baik. Beri spirit supaya dia mau bekerja yang lebih baik, mau bekerja keras ketimbang mengemis atau meminta-minta. Dan uang masuknya banyak tuh para ikhwatiddin, meminta-minta itu. Karena sekarang itu minimal 1.000. Jarang orang pegang uang gopek. 1.000. Satu hari dapat 20 orang 20.000. Demikian. Kali sebulan berapa itu? Nah, kalau dia punya kaki, punya anak buah, dia punya transportasi dikoordinasi oleh seseorang kan, bawa pick up, letakkan di setiap simpang, ada koordinatornya, ada yayasannya, yayasan tukang minta-minta. Demikian para ikhwatiddin. Jadi atau berupa jasa misalnya kemarin kita sudah memberi uang, sudah dipulangkan misalnya, ya. Kemudian dia minta lagi misalnya, oh kemarin sudah saya kasih, itu pun saya terpaksa begini begitu. Atau dia minjam sepeda motor, kemarin begini begitu. Diungkit-ungkit apa ya jasa yang telah dia berikan. Itu hukumnya haram, bukan makruh, haram. Nah, terkadang perkara-perkara seperti ini yang sering itu dalam masalah kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya panitia masjid, mana panitia masjid? Mana nggak ada yang datang? Panitia masjid, udah berdiri masjid, kemudian dia disingkirkan misalnya. Kalau nggak aku tuh mana berdiri tuh masjid, misalnya begitu kan? Itu hati-hati. Atau BKM masjid. Pokoknya semua masalah yang berkaitan kegiatan sosial, yayasan sosial. Itu saya itu, kalau nggak saya mana? Kau begitu. Demikian para ikhwatiddin, ya. Begini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Dia merasa sudah berjasa, ketika omongannya tidak digubris, mulailah. Makanya kata para ulama, amalan yang ikhlas itu adalah tidak bertambah ketika dipuji dan tidak berkurang ketika dikritik. Nah, kita bisa introspeksi diri kita. Ketika dipuji, semangat dia. Ketika dikritik, Allah tahunya begitu. Kerjakanlah nanti itu. Misalnya begitu. Ya, tanda-tanda tidak ikhlas. Itu dia. Tanda-tanda tidak ikhlas. Yang kedua, tahrimul manna wal ada, li'annahuma yubtilani syukur wa yahbital ajr. Haram hukumnya al-manna, mengungkit-ungkit pemberian, wal ada, dan mencela orang lain, karena kedua perbuatan ini membatalkan sikap syukur dan menghapus pahala. Habis pahalanya. Padahal kalau seandainya dia tidak ungkit-ungkit, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Tapi ketika dia ungkit-ungkit, hapuskan pahala dia. Karena dia ungkit-ungkit. Kama qala ba'dhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian penyair, afsadati bil manna ma asdaita min hasanin laisal karimu idza asda bil manani bimannanin. Sesungguhnya sikap mengungkit-ungkit itu merusak seluruh amalan kebaikan yang telah dilakukan. Tidak dikatakan seorang yang mulia jika apa yang dia lakukan diiringi dengan pengungkitan. Dia. Nomor 3, al-qawlu tibu khairun min sadaqati allati yatba'uha man wal adha. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan mengungkit-ungkit dan menghina. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qalu ma'rufun khairum min sadaqat, khairum ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'u hadha. Ucapan yang baik dan memaafkan lebih baik daripada sedekah yang diiringi oleh penghinaan. Sadaqa Abu Bakar Al-Warraq al-qail, benar apa yang dikatakan Abu Bakar Al-Warraq, ahsana min kulli hasanin li kulli waqtin wa zamanin, sani'ati marbubatin khaliyatun minal manani. Sesungguhnya perbuatan baik itu lebih baik, perbuatan yang baik dari seluruh kebaikan dilakukan di setiap waktu dan zaman, yaitu suatu perbuatan seseorang yang tidak diiringi dengan mengungkit-ungkit. Nomor 4, al-infaq fi sabilillah min sana'il ma'ruf allati tuqarribu ilallahi wa taqiya masari as-su'. Menginfakkan di jalan Allah termasuk perbuatan ma'ruf yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah dan dapat melindunginya dari hal-hal yang buruk. Wa yambaghi an takuna khalisatun li wajhillahil karim, hendaklah dilakukan karena ikhlas, karena mengharapkan pahala dari Allah.
Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yatbuna ma anfaqu manna wala adza. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah lantas tidak mengiringi dengan mengungkit-ungkit dan menghina, lahum ajrum 'inda rabbihim. Mereka akan dapatkan pahalanya dari Allah. Wala khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka, wala yahzanun, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak akan merasa khawatir. Bab 224. Babun la yaqbalullahu sadaqatan minal ghulul. Bab Allah tidak menerima sedekah dari barang curian. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la taqbalu salatu bighairi tawin. Salat tidak diterima tanpa bersuci. Nah, ini baru berkaitan dengan tidak sah. Kalau ada orang salat tidak suci, alias tidak berwudu, enggak sah. Kalau enggak sah, jelas tidak diterima. Kemudian wala sadaqah minal ghulul, dan sedekah juga tidak diterima dari harta curian, dari harta yang haram. Misalnya dia mencuri harta orang kaya, lantas dibagi-bagikan dengan para fakir miskin. Nah, ini manhajnya si Pitung. Itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Kalau orang Amerika Robin Hood-nya, banyak yang seperti ini di masing-masing negara. Mengira bahwasanya hal itu satu hal yang baik, tidak dibenarkan dalam Islam. Di dalam Islam, ya, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Untuk mencapai sesuatu tidak bisa dengan cara menghalalkan segala cara. Untuk mencapai kebaikan harus dengan cara yang baik. Ya. Untuk mencapai kebaikan harus dengan cara yang baik. Kita mau bersedekah, haruslah sedekah itu dari harta yang halal dan yang baik. Kalau kita bersedekah, sedekah adalah satu perkara yang dianjurkan dan disyariatkan dalam agama, tapi hartanya harta yang haram tidak dibolehkan. Demikian. Yang halal dan yang baik, para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram lantas dia bersedekah dengan harta tersebut, maka tidak ada pahala baginya. Wa kana isru alaih, bahkan dia berdosa. Ya. Lantas apakah orang yang diberi sedekah haram itu berdosa? Orang yang menerimanya berdosa apa enggak? Tidak. Kalau dia tahu, gimana? Tahu dia ini harta yang haram, harta curian. Tahu lagi dia punya fulan yang dicuri. Saya bukan penadah, saya penerima sedekah. Penerima sedekah. Tidak dibenarkan kalau dia tahu itu merupakan harta yang haram, karena dia akan makan harta yang haram. Tapi kalau nggak tahu, pada hafidin nggak masalah. Itu pun antum nggak boleh tanya-tanya, nggak boleh tanya-tanya. Sudah jelas orang yang memberinya itu kelihatan bagus, berjenggot, begitu pakai lobe. Tanya, ini harta dari mana pak? Bapak dapat dari mana? Oh dari sana. Usaha apa? Usaha apa pak? Bapak modal usaha dari apa? Halal apa nggak modal usaha bapak? Nggak dibolehkan. Ya, itu adab. Tapi kalau antum jelas, orang ini memang biasa ngompas orang, suka mencuri, udah boleh ditanya, kenapa? Ini kemungkinan begitu. Jangan, enggak lah, nggak usah tahu. Kalau tahu jadi ketahuan hukumnya. Nggak usah tanya-tanya, bisa juga seperti itu. Mendingan nggak tahu, ada hukum. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian min fiqhil bab, di antara fikih bab, Allah itu Maha baik, wala yaqbalu sadaqah illa kasbi thayyib, tidak menerima sedekah. Dia tidak menerima sedekah, maksudnya dia menerima ini tidak memberi pahala. Allah kan tidak menerima sedekah dan kita beri sedekah kepada Allah. Artinya Allah tidak memberinya pahala. Allah tidak menerima sedekah kecuali dari hasil usaha yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik juga. Bagaimana kalau seandainya orang yang korupsi, uang maling, kemudian pergi naik haji, sah apa tidak hajinya? Karena perhitungannya kalau saya curi uang negara 1 miliar, haji plus 75 juta. Sebab kalau haji biasa dia tunggu 6 tahun. Haji plus lah 1 miliar. Kemudian masih ada tinggal berapa? Kan banyak lagi tuh. Berapa 900 juta sekian lagi.
kemudian 300 juta untuk bangun masjid. Dia sengaja diberikannya pada bulan Ramadan, kan berlipat-lipat itu. Ya begitu, dihitung pahalanya sekian kali lipat kali 700, berarti sudah lebih 1 miliar. Nah, demikian. Dan terima, tidak benar sama sekali. Dan para ikhwatiddin, dan bukan suatu hal yang aneh, ada orang yang memang mencuri lantas bersikap dermawan untuk menutupi kedoknya. Di masyarakat seperti dermawan sekali, rupanya maling di tempat lain, korupsi di tempat lain. Dia bangun masjid, ya wajarlah yang namanya masyarakat kalau dikasih senang, nggak dikasih baru marah. Cobalah, antum mau disangi masyarakat, apapun pemahaman antum, coba keliling setiap minggu ngasih limpul. Wow, memang dermawan bapak ini. Tapi pemahamannya begini, itu urusan dia, itu urusan dengan Allah. Yang penting kita limpulnya, yang penting. Demikian, mudah saja sebenarnya masyarakat ini. Nah, demikian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting hasilnya itu dari usaha yang haram, keluarkan, infakkan. Itu yang terpenting dan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bendanya yang halal, berasal dari sumber yang halal dan diberikan dengan cara yang halal. Ya, diberikan dengan cara yang halal. Jadi benda yang halal. Artinya kita mencari usaha dengan cara yang halal. Usahanya usaha halal, jual beli, tapi yang dijual ganja misalnya. Ya kan enggak, barangnya barang haram. Udah. Jadi usahanya dagang itu kan boleh. Ya, usahanya yang halal, bukan dari hasil judi misalnya. Bendanya yang halal, pemberiannya juga dengan cara yang halal. Jangan diikuti dengan mengungkit-ungkit tadi. Kemudian dengan niat yang ikhlas. Demikian kalau berinfak. Nomor 2, sedekah minal ghulul la yaqbalullah. Sedekah dari barang-barang curian tidak diterima oleh Allah. Ghulul ini para ikhwatiddin asalnya adalah dari apabila terjadi peperangan itu kan ada harta rampasan. Maka sebelum harta rampasan itu dibagi-bagi ke pasukan itu dikumpul dulu. Nah, di saat mengumpulkan ini jika ada yang mengambil misalnya apakah cambuk ataukah pedang disimpannya ataukah pisau misalnya disimpannya tidak dikumpulkannya, itu dikatakan ghulul. Ini asal kata ghulul. Di harta yang diambil dari harta rampasan perang sebelum dia dikumpulkan dan dibagi-bagikan. Itu dikatakan ghulul. Dan itu akan akan menyeret si pelakunya ke dalam neraka. Li'anna al-ghal la yabra'u dhimmatahu illa biraddil ghulul ila ashabi la bi'anna ayatasaddaq bihi. Karena si pencuri dia tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya kecuali dengan mengembalikan barang curian tersebut kepada si pemiliknya, bukan dengan mensedekahkannya. Demikian. Misalnya dia tadinya profesinya berprofesi sebagai pencopet ataupun maling, pencuri. Kemudian dia mau bertobat misalnya. Cara tobatnya kembalikan barang yang dia curi kepada si pemiliknya. Jangan disedekahkan. Bukan disedekahkan. Karena asal bertobat untuk hak manusia, di samping dia harus berazam, bertekad untuk tidak melakukannya, kemudian dia menyesal akan perbuatan tersebut dan dia bertobat, kemudian harus dia kembalikan hak orang tersebut. Kalau tidak kembalikan, maka taubatnya belum diterima. Beda dengan hak Allah. Hak Allah misalnya dia nggak sholat, kemudian dia tobat kepada Allah, dia sholat, sudah selesai urusannya. Ya, tapi yang namanya barang orang yang pernah dia curi, dia kembalikan. Dia usahakan dengan semaksimal mungkin sedaya upayanya untuk mengembalikan kepada si pemiliknya. Kalau enggak dia temui orangnya mungkin karena sudah lama, maka silahkan dia sedekahkan atas nama si pemilik. Begitupun kalau si pemiliknya datang, ketemu, ini yang dulu saya curi barangnya. Kemudian dia cerita, dulu saya begini, mana Pak, mana dia misalnya. Mana dia? Balikan. Oh Pak, sudah saya sedekahkan misalnya, gimana? Maka dia wajib untuk mengembalikan sedekahnya itu dia. Nah, demikian ya para ikhwatiddin. Jadi nggak bisa kan alasan kok bapak sekarang minta udah sedekahkan, kalau bapak lah kenapa bapak nggak nampak? Itu nggak bisa. Nggak bisa jadikan alasan. Demikian para ikhwatiddin, insyaallah iya. Cukup lah ya 2 bab pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab-bab selanjutnya. Bab nahyu al-mutasaddiq ayyastari sadaqatahu mimma yatasaddaqa alaihi. Bab larangan membeli barang yang telah kita sedekahkan. Misalnya saya punya HP atau saya punya barang yang saya sedekahkan dengan orang. Kemudian
saya beli barang itu dari dia. Barang yang sama saya beli dari orang dilarang. Bagaimana dalilnya dan perincian? Insyaallah pada Selasa, malam Selasa yang akan datang. Aku lihat astagfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum memendekkan jenggot dikarenakan di tempat kerja saya disyaratkan, diwajibkan untuk memendekkan jenggot? Iya. Pertama, carilah tempat yang syaratnya tidak memendekkan jenggot. Itu dulu. Iya, itu dulu. Jangan sudah tahu, begitu masuk, kadang-kadang para ikhwatiddin, kadang-kadang ikhwan ada juga belum disuruh sudah dipendekkan, takut nggak diterima. Belum disuruh sudah dipendekkan, takut nggak diterima. Dan kalau masalah cari uang, cari nafkah, itu kan tidak harus di sini. Tidak ada instansi yang mewajibkan pegawainya harus memendekkan jenggot, mencukur jenggot, atau tempat yang kalau dia wanita harus membuka jilbab, kalau nggak terima. Ya tak usah. Memang rezeki harus dari dia. Wa may yattaqillaha ja'ala lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan diberi jalan keluar. Sungguh ya, tapi ya, sungguh. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Tapi sungguh. Jangan, enggak boleh, udahlah, enggak usah kerjalah. Badah saja, doa, zikir. Tidak demikian dalam Islam. Ya. Kalau dia sungguh, wallahi para ikhwatiddin, ya, rezeki kita itu sudah tertulis sebagaimana yang kita kaji. Belum tentu dengan memendekkan jenggot masuk ke tempat itu lantas rezeki kita banyak. Siapa menjamin? Jangan-jangan begitu seminggu dipecat. Ya, sudahlah mendekkan jenggot, dipecat lagi. Kasihan sekali. Khosirud dunya wal akhirah, rugi dunia akhirat. Kasihan sekali. Ya. Nah, demikian. Kadang-kadang di Indonesia sebenarnya nggak ada aturan harus potong jenggot. Itu kebijakan masing-masing saja. Kebijakan masing-masing saja. Kadang-kadang dia risih, apa yang dijenggot-jenggot begitu. Berjenggot-jenggot masuk kerja. Kemudian tanah gantung. Begitu. Orang yang risih. Kalau sudah risih nanti dikait-kaitkan dengan teroris. Pak, hati-hati Pak, gantung itu. Satu yang ditembak kemarin gantung juga. Mereka yang risih, kadang-kadang atasan yang risih. Padahal tidak ada peraturan resmi. Tidak ada peraturan resmi. Demikian para ikhwatiddin. Dan di dunia juga tidak ada peraturan itu kan masing-masing instansi yang buat. Terkadang kebijakan manajer karena dia sentimen dengan yang berjenggot, sentimen dengan gantung-gantung, nggak rapi dia lihat, gantung begini. Di sini nggak kampung lalang yang sering banjir kok kamu gantung-gantung begini misalnya. Demikian. Tidak. Kalau nggak ya sudah, cari aja yang lain. Kemudian para ikhwatiddin, bagi ikhwan-ikhwan yang belum kerja. Nah, para ikhwatiddin, antum jangan cari kerja, cari makan. Kalau antum cari kerja, saingan terlalu banyak. Tapi kalau antum cari makan, insya Allah dapat. Cari makan ya. Cari makan itu artinya yang penting kita bisa dapat makan. Saya kira kalau untuk macam kita zaman kita sekarang 20.000 satu hari bisa. Kalau kita mau. Tapi kan kita itu gengsi. Jual roti keliling-keliling apa nggak bisa dapat 20.000? Bisa. 15.000 apa nggak bisa? 15.000 punya anak satu masih bisa itu para ikhwatiddin. 15.000 satu hari. Ya tentu makannya jangan sop lembu, burger ya enggak lah. Ya artinya bisa hidup begitu, bisa hidup. Demikian. Tapi kalau seandainya harus bekerja begini begitu ya tahankanlah. Demikian. Karena banyak syarat-syaratnya. Namanya juga bekerja dengan orang lain. Bekerja dengan orang lain. Kalau orang lain itu tidak cocok dengan kita, akan dicari-cari kesalahan kita. Demikian. Jadi ketahuilah, dunia itu tidak selebar daun kelor. Ya, rezeki kita tidak dari dia. Rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Jadi bukan uzur motong jenggot gara-gara masuk kerja. Saat ini pemerintah memberikan hukuman sanksi kepada para pengendara bermotor untuk memberikan sedekah kepada orang miskin atau pengemis di simpang lampu merah. Bagaimana menyikapinya? Para kafirin azallahu iyyakum, kalau seandainya itu sudah jadi peraturan dan sudah terlaksana, ya kita taati.
kita mentaati. Tentu pemerintah membuat peraturan ini dengan pertimbangan maslahat dan mafsadah. Ya, saya yakin itu nggak akan mungkin pemerintah itu melarang membuat peraturan ini karena sentimen dengan orang miskin. Saya nggak yakin dikarenakan ini. Tapi dikarenakan pertimbangan manfaat dan mafsadahnya, kerusakan dan maslahatnya dan kerusakannya. Ya kita lihat sendiri, terkadang ada yang duduk di pinggir jalan itu, bukan di trotoarnya malahan, di pinggir jalan. Itu kan sangat berbahaya. Dia akan duduk, kalau nggak kelihatan pengendara truk misalnya, mepet, rupanya sudah di bawah roda. Kan maslahat, satu kemaslahatan. Ya sama dengan lampu merah begitu. Itu kan maslahatan si pengemis, maslahatan untuk si pengendara. Kalau kita itu kan hukumnya begitu. Kita naik mobil kita ditabrak oleh pengendara sepeda, dia jatuh luka, kita yang bayar. Dia nabrak kita dari belakang, naik sepeda, wupuk begitu. Dia jatuh luka, kita yang bawa dia ke rumah sakit, kita yang bayar. Pan dia nabrak kita. Pokoknya tengok rodanya mana yang paling banyak, dia yang salah. Yang paling banyak rodanya dia yang salah. Demikian para ikhwatiddin. Yang naik sepeda ditabrak oleh pejalan kaki, naik sepeda salah. Itu aja rumusnya. Ya, belum lagi uang terkejutnya. Uang terkejut lain lagi itu, uang rumah sakit lain, uang terkejut lain. Jadi kita taati. Kalau yang demikian, itu pasti ada maslahatnya. Bukan dikarenakan untuk untuk sentimen terhadap orang miskin. Belum lagi para ikhwatiddin terkadang pengamen itu. Kalau di Jakarta terkadang pengamen itu minta nggak dikasih, digoresnya mobil orang. Sekali gores kalau mobil mewah juta keluar. Mau nggak mau dibuka juga kaca tuh kasih 1.000. Kalau nggak digores. Gores segini saja, begitu. Udah berapa juta dia kena. Kecuali kalau mobil-mobil bemo gitu nggak ada masalah digores. Ini biasanya mobil-mobil mewah, makanya khawatir mereka, terganggu pengendara. Ya, jalan terganggu jadinya. Demikian. Insya Allah itu ada maslahatnya. Kecuali kalau pemerintah mengumumkan dilarang memberi sedekah kepada fakir miskin, itu nggak boleh diikuti. Kalau peraturan begitu, barang siapa yang bersedekah terhadap fakir miskin, maka akan dipenjara selama-lamanya 4 bulan kurungan dengan denda Rp5.000. Misalnya begitu. Itu nggak perlu diindahkan, nggak perlu dijalankan. Kenapa? Karena melanggar syariat Islam. Islam membolehkan, Islam malah menganjurkan, pemerintah kok malah melarang. Tapi kan ini berkaitan dengan yang di persimpangan, itu pasti ada maslahatnya. Iya. Lagi pula antum jarang juga ngasih kan? Ustaz, apakah termasuk mengungkit pemberian ketika ada perkataan dalam hati yang tidak baik tentang pemberian? Maksudnya perkataan gimana? Oh, dia ngomel tapi dalam hati gitu, nggak apa-apa. Artinya nggak termasuk mengungkit. Itu artinya dia nggak ikhlas saja. Ya. Pak, minta sedekah Pak, dikasih 5.000. Ngomel begitu kan? Ya. Karena kalau yang namanya menyakiti orang itu kan ada objeknya. Ini kan nggak menyakiti ya. Artinya dia nggak ikhlas, itu aja. Kenanya di situ. Tapi kalau dia keluarkan, maka turun hukum. Karena dalam Islam, para ikhwatiddin, standar ditulisnya dosa dan tidaknya itu berkaitan dengan perbuatan. Kalau niat belum, ya, saya niatnya mau curi ayam misalnya, niat saja belum ditulis. Tapi kalau sudah dia buka kandang, begitu dia buka, datang orang lewat, nggak jadi. Itu sudah tertulis karena dia sudah berusaha. Nggak jadi itu karena orang lain datang. Kalau nggak ada yang lewat, lenyap juga itu ayam. Itu dia. Tapi kalau hanya masih terbetik, awas nanti. Kalau lewat tak lempar batu misalnya. Tapi begitu lewat, nggak jadi, dia nggak berani misalnya. Nggak termasuk. Itu masih dimaafkan. Ada seorang ibu telah hamil tua melaksanakan ibadah haji sampai di Madinah melahirkan. Bagaimanakah anak tersebut? Apakah anak tersebut sudah tergolong haji? Sedangkan wukuf 20 hari lagi. Kalau anak itu tergolong haji, apakah tidak tergolong haji? Coba tolong
Sebutkan dalilnya. Saya nggak paham kalau masalah haji ya. Nggak paham saya masalah haji. Tapi yang jelas anak itu belum haji. Yang haji bapaknya. Yang haji orang tuanya. Tapi anaknya belum haji. Mengenai rinciannya Allah, saya nggak paham tentang haji. Pak Ustadz, bagaimana pernikahan yang pihak perempuan tidak ada wali dari orang tuanya? Sahkah pernikahan tersebut? Karena orang tuanya adalah orang kafir, tidak mengizinkan pernikahan. Ya, para ikhwatiddin, kalau ada seorang wanita masuk Islam, sementara keluarganya, ayahnya, pamannya masih kafir, akhirnya dia pun nikah. Apakah sah nikahnya? Nikahnya sah. Karena apa? Syarat seorang wali itu adalah Islam. Adapun orang kafir itu wali untuk sebagian yang lain. Al-mu'minun ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin itu sebagiannya menjadi wali bagi sebagian yang lain. Demikian juga kafir. Orang kafir adalah wali bagi sebagian yang lain. Jadi, untuk pernikahan seorang muslim tidak bisa walinya diambil dari kafir. Jadi dari mana walinya? Dari wali hakim. Walinya dari wali hakim. Demikian. Mana ada yang setuju anaknya masuk Islam, putri seorang perempuan, kemudian ya sudah biar bapak nikahkan. Itu pada umumnya enggak. Pada umumnya yang begitu itu diusir dari rumah. Pada umumnya ya. Hah? Walinya muslim. Jangan kami lari-lari. Iya. Kalau orang tuanya muslim, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan, tidak sah. La itu la nafiyah. La nafiyah artinya la nafiyah lil jins. Seperti la solata illa bi fatihatil kitab, tidak ada solat kecuali dengan membaca al-fatihah. Artinya yang tidak membaca al-fatihah solatnya tidak sah. Demikian juga la nikah illa bi wali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, artinya tidak sah pernikahannya. Kalau dia lakukan juga tanpa wali, maka setiap hubungan yang dia lakukan itu zina, terus zina. Anaknya anak zina, cucunya cucu zina. Kalaupun dia nanti jadi nenek zina. Itulah semuanya. Sangat berbahaya. Bagaimana kalau nggak tahu Ustaz? Ulang apanya? Nikah itu sebenarnya kan mudah. Sekarang saja menyulit-nyulitkan, harus ada antaran segala macam, keyboard segala macam. Sebenarnya nikah itu ada wali, ada wanita, ada laki-laki. Ya kalau ada wali, ada laki-laki nggak ada wanitanya, nikahan siapa kan? Kemudian ada maharnya, selesai. Ya, kalau dia ulang, pergi dia ke tempat mertuanya, mertua zinanya. Ya karena kan nggak mertua sah, mertua zina lah kita katakan. Udah dia beli apa? Buku aja, buku. Seperangkat alat pelekung atau apalah. Buku notes juga bisa. Pocari Sweat juga bisa jadikan mahar. Ya. Orang istrinya sendiri kan, apa namanya sudah terlanjur. Dah. Datang bapaknya, calon mertua tapi sudah punya anak 3. Dah, nikah ulang. Saya nikahkan anak saya si fulan yang sudah menjadi istri kamu, begitu. Saya nikahkan anak saya fulan dengan maharnya Pocari Sweat. Saya terima. Selesai. Itu pernikahan namanya, mudah pernikahan itu. Nah, sekarang ini kan ya yang tuan kadinya harus baca syahadat lagi. Yang repotnya juga laki-lakinya, perempuannya juga mengucapkan syahadat juga tergopoh-gopoh. Asyhadu. Subhanallah, ada juga seperti saya saksikan sendiri, ya. Saya saksikan sendiri. Syahadat saja nggak bisa fasih. Asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, syahadat saja nggak fasih, ini muslim macam apa seperti ini? Wajar saja mungkin gara-gara seperti itu tuan kadi di Indonesia ini membuatnya menjadi ada syahadat, tapi tetap bid'ah mereka. Tetap bid'ah, nggak bisa dibenarkan juga. Jangan jadikan syarat. Ya, demikian. Tidak ada syahadat-syahadatan. Ustaz tadi dikatakan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan akan terhapus karena
mengungkit-ungkit. Lalu bagaimana apabila setelah itu ia tersadar dengan kesalahannya dan memohon ampunan pada Allah? Apakah dia tetap tidak mendapatkan pahala dan kebaikannya? Ya sudahlah, kalau sudah seperti ini sadar, ya diharapkan semoga Allah yang sudah diputihkan tadi dibangkitkan kembali. Ya mudah-mudahan, kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan kita nggak tahu. Semoga. Sujud sahwi apa yang dibaca? Para ikhwatiddin, tidak ada riwayat yang menyebutkan hadis marfu dari Rasulullah yang menyebutkan bacaan sujud sahwi. Memang ada pendapat Imam Syafi'i menyebutkan bacanya subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu bacaan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Namun sebenarnya ini tidak ada dalilnya. Ya, itu ijtihad beliau, di mana masa ya ada sholat aktivitas tanpa bacaan. Apakah karena nggak ada dalil lantas nggak ada bacaan? Maka beliau berijtihad dengan menganjurkan membaca seperti itu, subhanalladzi ma la yanamu wa la yashu. Lantas bagaimana sebenarnya? Allahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada dalil umum, di mana apa bacaan Rasulullah ketika sujud, itulah yang dibaca. Apa baca Rasulullah ketika sujud, itulah yang dibaca. Demikian. Ketika Rasulullah sujud baca apa? Baca, itulah bacaannya. Ya, dalam sholat. Dan itu pendapat yang disebutkan perkataan ulama yang dinukil oleh Syekh Mas'ud Salman dalam kitabnya Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin yang sudah terjemah, kalau nggak salah judulnya Koreksi Sholat ya, kalau tidak silap. Ustaz, hal ini sering terjadi bila mana orang tua memberikan benda kepada anaknya yang dengan janji anak tersebut akan nurut, tapi suatu hari janji tersebut dilupakan. Apakah hal tersebut? Orang tua memberikan benda kepada anaknya dengan janji anak tersebut akan nurut, tetapi suatu hari janji anak tersebut dilupakan. Apakah hal itu disebut mengungkit? Bila kita sebagai orang tua mengingatkan benda tersebut, yang kata mengungkit di sini para ikhwatiddin, maksudnya adalah mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan. Kalau ini kan enggak, kita menuntut janji anak kita, bukan mengungkit pemberian kita. Begitu. Mana janjinya? Katanya mau begini. Yang kita tuntut adalah janji anak kita, bukan pemberian yang kita berikan. Ada lagi habis? Yang terlewat mana ini? Ada 3. Ini. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang falas atau valuta asing. Aduh, saya nggak paham. Yang diperjualbelikan, nggak ngerti. Kalau falas katanya valuta asing ini segala macam masalah kontemporer sekarang saya nggak paham. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah para ikhwatiddin. Ada lagi? Ya. 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 Makanya tadi saya sebutkan dengan rincian. Ada tadi, ingat? Ingat nggak yang saya sebutkan tadi dengan rincian? Ingat tadi? Ada kan saya sebutkan dengan rincian. Artinya ada pertempuran itu tidak lagi harus pakai izin orang tua. Di antaranya seperti tadi, itu jihad difa, artinya jihad ketika kita diserang. Minta izin lagi kapan selesainya? Kita lagi diserang ini. Atau ketika jihad dipanggil sementara tidak ada seorang yang bisa kecuali kita. Misalnya kita mau perang ini, nggak ada yang bisa jalankan tank kecuali kita. Maka imam mewajibkan kita, nggak perlu lagi izin orang tua. Mengapa demikian? Karena itu fardu, sudah fardu ain pada kita. Jadi maka tadi saya sebutkan dengan rincian. Ya kalau kita cerita lagi tentang jihad, lain lagi kan ceritanya tentang ini. Ada tadi? Mana itu? Iya coba. Tunggu. Iya. Iya. Iya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antum udah dengar pertanyaannya tadi? Udah dengar? Pertanyaannya bagaimana hukumnya kalau seandainya kita jual beli barang kita itu cacat, lantas si pembeli mengembalikan barang, namun uang yang dikembalikan ke si pembeli dikurangi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulun samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Allah merahmati seorang yang mudah dalam menjual dan mudah dalam memberi. Ya. Apabila kita menjual barang yang cacat, kemudian karena cacat itu si pembeli nggak tahu cacat tersebut, kemudian dikembalikan, maka ya kita terima dan dia menuntut haknya. Dia menuntut haknya, walau dalam hukum jual beli sudah sah. Karena hukum jual beli ada namanya hakul khiyar, hak pilih. Boleh membatalkan jual beli, boleh juga melanjutkan. Malam yaftariqo, selama mereka sudah berpisah. Misalnya, saya jual beli dengan Faisal, jual Pocari Sweet, air minum ini. Gimana ini? Begini, 500 lah, 300 lah demikian. Saya masih bisa membatalkan atau meneruskan. Tapi ketika sudah 500 misalnya, ini masih bisa saya batalkan. 500 saya kasih uangnya, saya pergi, maka Faisal boleh tidak menerima kembali jika saya ulangi. Kecuali kalau cacat, itu lagi. Tapi kalau masih di majelis, boleh. Udah Pak, nggak jadi, boleh. Kalau di majelis ya. Namun kalau dia sudah berpisah, datang lagi, Pak nggak jadi Pak, maka tidak ada hak khiyar, tidak lagi ada hak pilih. Si penjual boleh mengatakan nggak saya terima, boleh. Kecuali kalau kasusnya seperti tadi, ada cacat, ya, ada cacat. Beli pakaian misalnya, beli kain, ternyata di tengahnya itu ada yang salah cetak atau ada bolong. Beli kain semeter, bolongnya 30 cm misalnya. Nah, demikian. Oh, bagaimana kalau beli obral? Maka jual beli seperti ini dikatakan jual beli ghurur, jual beli yang tidak jelas. Tidak boleh jual beli seperti ini. Jual beli harus jelas, barangnya bagus apa enggak. Ini boleh nggak dibuka? Nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Pokoknya kalau mau beli, ini dia barangnya. Begitu. Itu tidak dibolehkan. Ya, jual beli seperti ini tidak dibolehkan. Kecuali kalau jual beli buku para ikhwatiddin. Mengapa sekarang disampuli pakai plastik semua, laminating? Karena banyaknya itu datang megang, akhirnya 3 orang megang keriting bukunya. Makanya penerbit melaminating buku. Ini bukan bela ya, begitu kondisinya. Ya, begitu kondisinya. Nah, demikian ya para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Habis ya? Udah, ya silakan terakhir. Pernikahan. Antum udah nikah? Belum, aduh, kasihan. Terus gimana? Ya. Ya. Ini bukan curhat kan? Para ikhwatiddin, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kalau si laki-laki tetap nikah, nikahnya sah. Namun ada satu hal, yaitu masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu permasalahannya, babnya lain. Jadi bagaimana? Kalau kita menikah itu kan bersatunya dua keluarga. Jangan kita nikah itu menyatukan dua keluarga bagaikan dua ayam jago. Disatukan bukan malah bagus, tapi malah semakin mantap tengkarnya. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan keluarga yang sakinah? Si istri nggak enak dengan keluarga kita nggak enak dengan keluarga dia. Begitu. Kita ke keluarga kita yang dijelek-jelekkan keluarga istri, kita ke keluarga istri dijelek-jelekkan keluarga kita. Apa enak keluarga seperti ini? Ya. Jadi bagaimana? Ya sudahlah, cari adik yang lain.
Nggak satu kembang di taman. Banyak yang lain. Nah, demikian. Si akhwatnya juga sudah cari yang lain. Repotnya ini kalau sudah jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, nggak bisa Ustadz. Itulah repotnya kalau sudah jatuh cinta. Maka jangan jatuh cinta. Jadi kita mudah milih. Nggak bisa ini, ya udah tolak. Jangan cinta ditolak dukun bertindak. Jangan begitu. Nggak bisa itu, cari yang lain. Orang belum ada kaitan hati. Ya, tapi kalau sudah ada kaitan hati, maunya ke dia saja. Pokoknya saya nggak bisa hidup tanpa dia, Ustadz. Kecil sekali dunia ini. Nah, demikian. Ya, demikianlah para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pada malam Selasa yang akan datang. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.